Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanya Syarani Kirena dengan NIM 020 dari kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang kajian artikel yang berjudul Diving into Paclitaxel, Isolation and Screening Content from Taxus sumatrana at Singgalang Conservation Center, West Sumatra. Kajian ini membahas proses isolasi, identifikasi, serta analisis senyawa paclitaxel yang berasal dari Taxus sumatrana sebagai salah satu sumber senyawa anti kanker alami. Berikut untuk acuan jurnal utamanya. Selanjutnya, masuk ke pendahuluan. Terpenoid merupakan kelompok metabolit sekunder terbesar pada tumbuhan yang memiliki berbagai aktivitas biologis, salah satunya sebagai anti kanker. Salah satu senyawa penting dari golongan terpenoid di terpenoid adalah paclitaxel yang memiliki kerangka taksan dan bekerja dengan menstabilkan mikrotubulus sehingga mampu menghambat pembelahan sel kanker. Saat ini, kanker masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia maupun di Indonesia. Terapi kemoterapi konvensional memang efektif, tetapi masih memiliki keterbatasan karena dapat menimbulkan efek samping pada sel normal. Oleh karena itu, diperlukan pencarian sumber agen anti kanker baru yang lebih selektif dan berasal dari bahan alam. Salah satu tanaman yang berpotensi adalah Taxus sumatrana, spesies asli Indonesia yang telah dilaporkan mengandung paclitaxel. Penelitian yang saya kaji ini mengintegrasikan proses isolasi, identifikasi, distribusi kandungan, serta aktivitas sitotoksik paclitaxel sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensinya sebagai sumber anti kanker alami. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana proses isolasi paclitaxel dari Taxus sumatrana, kemudian bagaimana karakteristik dan hasil identifikasi struktur paclitaxel, lalu bagaimana distribusi kandungan paclitaxel pada berbagai macam tanaman, dan keempat, bagaimana aktivitas sitotoksiknya terhadap beberapa lini sel kanker. Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis proses isolasi, mengkaji identifikasi struktur, menelaah distribusi kandungan paclitaxel, serta mengevaluasi aktivitas sitotoksiknya berdasarkan penelitian Kurniawan dan rekan-rekan pada tahun 2025 lampau. Kemudian, kajian dari tumbuhan Taxus sumatrana. Taxus sumatrana merupakan tumbuhan dari famili Taxaceae yang tumbuh pada daerah pegunungan dengan suhu sejuk dan kelembapan yang tinggi. Salah satunya di kawasan konservasi Singgalang, Sumatera Barat. Habitatnya yang terbatas menyebabkan spesies ini memiliki nilai konservasi yang tinggi. Secara morfologi, tanaman ini merupakan pohon gimnospermae dengan daun berbentuk jarum berwarna hijau, tua, berbatang kayu, akar tunggang, dan menghasilkan strobilus sebagai organ reproduksinya. Dari aspek fitokimia, Taxus sumatrana mengandung paclitaxel sebagai senyawa utama disertai senyawa taksan lain seperti bakatin 3 dan cefalomanin. Kandungan paclitaxel tertinggi ditemukan pada kulit batang, sedangkan dalam jumlah lebih rendah terdapat pada daun dan batang muda. Selanjutnya ada biosintesis dan mekanisme kerja paclitaxel. Biosintesis paclitaxel dimulai melalui jalur mevalonat yang menghasilkan geranil-geranil difosfat atau GGPP. Senyawa ini kemudian diubah menjadi taxadiene dan mengalami berbagai reaksi oksidasi, hidroksilasi, serta asilasi sehingga terbentuk bakatin 3. Tahap akhir adalah penambahan rantai samping pada posisi C13 sehingga terbentuk paclitaxel yang aktif. Kompleksitas jalur ini menyebabkan kadar paclitaxel di alam relatif rendah. Mekanisme kerja farmakologinya adalah dengan berikatan pada beta-tubulin sehingga mikrotubulus menjadi stabil dan tidak dapat mengalami depolimerasi. Akibatnya, sel mengalami arrest pada fase G2M, kemudian mengaktifkan apoptosis, dan akhirnya menghambat proliferasi sel kanker. Paclitaxel juga mampu menghambat migrasi sel dan angiogenesis tumor. Selanjutnya, aktivitas sitotoksik dan SAR. Paclitaxel hasil isolasi menunjukkan aktivitas sitotoksik yang kuat terhadap beberapa lini sel kanker,
yaitu A549, HeLa, dan MCF7. Nilai IC50 yang rendah menunjukkan bahwa paklitaxel efektif menghambat pertumbuhan sel kanker pada konsentrasi yang kecil. Aktivitas ini berkaitan langsung dengan kemampuannya mengganggu dinamika mikrotubulus sehingga memicu apoptosis. Hubungan struktur dan aktivitas menunjukkan bahwa kerangka taksan rantai samping pada posisi C13, gugus hidroksil, gugus ester, serta cincin oksetan merupakan bagian struktur yang sangat menentukan aktivitas biologis paklitaxel. Perubahan pada bagian tersebut dapat menurunkan efektivitas anti-kankernya. Kemudian metode isolasi. Pada penelitian ini, isolasi paklitaxel dari Taxus sumatrana dilakukan melalui 5 tahapan utama, yaitu preparasi sampel, ekstraksi, penapisan fitokimia, fraksinasi, dan pemurnian. Tahap pertama adalah preparasi sampel, yang meliputi sortasi, pencucian, pengeringan menggunakan metode air drying pada suhu rendah, kemudian penghalusan menjadi serbuk simplisia. Tahapan ini bertujuan menjaga kestabilan paklitaxel sekaligus memperbesar luas permukaan sehingga proses ekstraksi menjadi lebih optimal. Tahap berikutnya adalah ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol atau etanol selama 24 jam hingga 72 jam. Metode maserasi dipilih karena sederhana dan tidak menggunakan pemanasan, sehingga cocok untuk mengekstraksi paklitaxel yang bersifat termolabil. Setelah itu, pelarut diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kasar. Selanjutnya, dilakukan penapisan fitokimia menggunakan reagen Lieberman-Burchard. Hasil positif menunjukkan bahwa perubahan warna hijau kebiruan menandakan adanya golongan terpenoid, termasuk kemungkinan senyawa taksan seperti paklitaxel. Ekstrak kemudian dipisahkan melalui fraksinasi dengan metode partisi cair-cair menggunakan pelarut berdasarkan tingkat kepolarannya. Fraksi yang mengandung paklitaxel selanjutnya dimurnikan menggunakan kromatografi kolom, kemudian dipantau dengan kromatografi lapis tipis hingga diperoleh paklitaxel yang relatif murni. Selanjutnya, identifikasi senyawanya. Identifikasi paklitaxel dilakukan menggunakan 3 instrumen utama, yaitu UV visible, FTIR, dan spektrometri massa. Analisis UV visible menunjukkan adanya sistem chromophore terkonjugasi yang ditandai dengan transisi V ke V bintang. Analisis FTIR mengindikasikan gugus hidroksil, gugus ester, dan ikatan rangkap yang merupakan ciri khas struktur paklitaxel. Sedangkan spektrometri massa menunjukkan ion molekuler pada M/Z853 yang sesuai dengan berat molekul teoritis paklitaxel. Ketiga hasil tersebut saling mendukung sehingga identitas senyawa paklitaxel atau senyawa yang sangat dekat secara kimiawi dan secara struktural dengan paklitaxel. Kemudian, berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa isolasi paklitaxel dari Taxus sumatrana berhasil dilakukan dengan baik. Analisis UV visible menunjukkan adanya sistem chromophore terkonjugasi, FTIR mengonfirmasi keberadaan gugus hidroksil dan ester, sedangkan spektrometri massa menunjukkan ion molekuler M/Z853 yang sesuai dengan paklitaxel. Dengan demikian, Taxus sumatrana berpotensi menjadi sumber alternatif paklitaxel alami untuk pengembangan agen anti kanker berbasis bahan alam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proses isolasi paklitaxel dari Taxus sumatrana meliputi preparasi, ekstraksi, penapisan, fraksinasi, dan pemurnian, kemudian diidentifikasi menggunakan UV visible, FTIR, dan spektrometri massa menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan paklitaxel, sehingga tanaman ini memiliki potensi sebagai sumber alternatif paklitaxel alami. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan analisis struktur menggunakan NMR, optimasi metode ekstraksi dan fraksinasi, pengujian aktivitas biologis yang lebih luas, serta eksplorasi spesies Taxus lainnya di Indonesia agar dapat ditemukan sumber paklitaxel yang lebih efisien dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.